Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipin Alvina Damayanti dari Prodi D3 Bahasa Mandarin dengan NIM J0B025081. Pada video ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Jati Diri Unsur sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh dosen pengampu. Pada ujian kali ini saya diminta menjelaskan dua hal. Pertama, saya akan membahas nilai-nilai pendidikan karakter yang saya terapkan sebagai mahasiswa ketika menghadapi perbedaan pendapat di lingkungan sekitar, baik dalam keluarga, pertemanan, maupun kegiatan akademik di organisasi. Saya juga akan memberikan contoh pengalaman nyata yang pernah saya alami agar penjelasannya lebih konkret. Kemudian pada bagian kedua nanti, saya akan membahas sebuah kasus yang sedang tren lalu menghubungkannya dengan nilai pendidikan karakter, termasuk latar belakang masalah, dinamika yang terjadi, dan solusi relevan yang sesuai dengan prinsip karakter mahasiswa Unsur. Karakter yang pertama yaitu ada toleransi. Toleransi adalah kemampuan untuk menerima, menghormati perbedaan, baik itu perbedaan pendapat, latar belakang, maupun cara pandang setiap manusia. Dalam pendidikan karakter, toleransi termasuk nilai yang sangat penting karena menjadi dasar terciptanya harmonisasi sosial. Contohnya ketika saya sedang berdiskusi dengan teman kelompok sekelas, akan ada perbedaan pendapat pada setiap anggota kelompok. Ada yang idealis, praktis, maupun emosional. Dari situasi tersebut, saya belajar untuk mengontrol ego saya dan tidak memaksakan pendapat pribadi saya. Saya akan terlebih dahulu mendengarkan pendapat mereka dan menanyakan apa alasan dibalik pendapat mereka tersebut. Dengan sikap toleransi tadi, diskusi kelompok menjadi lebih sehat dan kita dapat menemukan titik tengah yang menguntungkan semua anggota kelompok. Karakter yang kedua ada empati. Empati berarti kemampuan untuk memahami perasaan dan sudut pandang orang lain ketika menghadapi perbedaan pendapat. Empati membantu saya untuk tidak langsung menilai atau menyalahkan orang lain. Misalnya, pernah dalam keluarga saya terjadi perbedaan pendapat tentang rencana pendidikan saya. Saya ingin memilih jurusan tertentu, tapi orang tua memiliki pandangan yang berbeda. Kalau hanya memakai logika saya sendiri, mungkin saya akan marah atau tersinggung. Tapi ketika saya coba memahami dari perspektif mereka, bahwa mereka khawatir, mereka ingin yang terbaik, dan mereka punya pengalaman hidup, maka saya lebih bisa merespon dengan tenang dan dewasa. Empati menghindarkan saya dari konflik yang tidak perlu dan membuat komunikasi lebih efektif. Yang ketiga ada integritas. Integritas merupakan fondasi utama dalam pendidikan karakter, karena nilai ini berhubungan dengan keselarasan antara keyakinan, ucapan, dan tindakan seseorang. Integritas mencerminkan komitmen seseorang untuk memegang prinsip kebenaran dan moralitas. Meskipun tidak ada pengawasan dari pihak luar, nilai ini juga membentuk kepercayaan dari orang lain, karena integritas menghasilkan konsistensi perilaku yang dapat diprediksi dan dihargai. Melalui integritas, seseorang belajar bahwa reputasi dan karakter jauh lebih berharga daripada keuntungan sesaat yang diperoleh melalui tindakan tidak etis. Contohnya saat seseorang menolak menyebarkan informasi yang belum diverifikasi meskipun konten tersebut sedang viral dan mendapat banyak perhatian publik. Ia memilih memeriksa sumber, memastikan keakuratan, dan hanya membagikan hal yang dapat dipertanggungjawabkan. Karakter yang keempat ada tanggung jawab. Tanggung jawab berkaitan dengan kemampuan individu untuk menerima konsekuensi atas setiap keputusan, perilaku, dan komitmen yang telah dibuat. Nilai ini menuntut kesadaran bahwa setiap tindakan memiliki dampak yang tidak hanya dirasakan oleh diri sendiri, tetapi juga dirasakan oleh lingkungan sekitar. Tanggung jawab juga mencakup kesediaan untuk memperbaiki kesalahan, mempertimbangkan resiko sebelum bertindak, serta menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ketika dibutuhkan. Dengan memegang nilai tanggung jawab, seseorang belajar menjadi pribadi yang dapat diandalkan dan memiliki komitmen moral terhadap kualitas tindakannya. Contohnya ketika salah menyampaikan informasi yang tidak benar, seseorang mengakui kekeliruannya, menghapus konten tersebut, membuat klarifikasi, dan meminta maaf kepada pihak yang terdampak.
Karakter yang kelima ada kedisiplinan. Kedisiplinan adalah kemampuan untuk mengatur perilaku, waktu, serta komitmen secara terstruktur dan konsisten. Nilai ini menuntut pengendalian diri agar seseorang dapat berpegang pada aturan, norma, dan rencana kerja yang telah ditetapkan. Dalam pendidikan karakter, kedisiplinan bukan hanya dipahami sebagai kepatuhan terhadap instruksi, tetapi juga kemampuan untuk membangun kebiasaan positif yang mendukung pengembangan diri jangka panjang. Contohnya, mahasiswa membatasi penggunaan media sosial dalam jam belajar agar tidak terdistraksi informasi-informasi yang tidak mendesak, sehingga tetap fokus pada kewajiban akademiknya. Karakter yang keenam ada berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan kemampuan untuk menganalisis informasi, menilai keakuratan sumber, dan mengidentifikasi bias, dan menarik kesimpulan berdasarkan logika serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam era digital yang ditandai dengan banjir informasi, nilai berpikir kritis menjadi sangat penting untuk membantu seseorang memilah mana informasi yang valid, mana yang manipulatif, dan mana yang dirancang untuk menyesatkan. Pendidikan karakter menekankan bahwa berpikir kritis adalah proses intelektual yang melibatkan skeptisisme sehat, analisis mendalam, dan keberanian mempertanyakan klaim yang tidak memiliki dasar. Contohnya, sebelum mempercayai sebuah klaim yang beredar di internet, seseorang menelusuri sumber berita asli, memeriksa tanggal publikasi, mencari laporan dari lembaga resmi, dan membandingkan fakta dari berbagai sumber yang berbeda. Karakter yang ketujuh ada kerjasama dan gotong royong. Kerjasama adalah kemampuan untuk berkolaborasi dengan orang lain dalam mencapai tujuan bersama, sedangkan gotong royong merupakan bentuk solidaritas sosial yang menekankan kebersamaan, saling membantu, dan berbagi beban. Dalam pendidikan karakter, nilai ini dipandang penting karena menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sepenuhnya sendiri. Kerjasama mengembangkan kemampuan komunikasi, koordinasi, adaptasi, serta kesediaan untuk menempatkan kepentingan kelompok di atas ego pribadi ketika diperlukan. Misalnya dalam pengerjaan proyek kelompok, setiap anggota membagi tugas secara adil, saling mengisi kekurangan, dan menyatukan hasil kerja tanpa meninggalkan anggota yang kesulitan. Karakter yang kedelapan atau terakhir adalah ketangguhan atau resiliensi. Ketangguhan atau resiliensi merujuk pada kemampuan seseorang untuk bertahan, bangkit, dan beradaptasi ketika menghadapi tekanan, kegagalan, atau situasi sulit. Pendidikan karakter menempatkan resiliensi sebagai nilai penting untuk membentuk mental yang kuat, fleksibel, dan tidak mudah terpuruk. Individu yang memiliki resiliensi mampu melihat masalah bukan sebagai akhir, tetapi sebagai proses pembelajaran yang memperkuat diri. Resiliensi menjadi fondasi bagi perkembangan pribadi yang stabil dan matang secara emosional. Misalnya ketika mendapat kritik atau penilaian yang kurang memuaskan, seseorang tidak langsung merasa putus asa, tetapi menggunakan kritik tersebut sebagai bentuk masukan untuk memperbaiki kualitas kerja untuk kedepannya. Selanjutnya, saya akan membahas salah satu bentuk tantangan nyata dalam kehidupan sosial yang sangat berkaitan dengan pentingnya literasi digital, yaitu penyebaran hoaks mengenai COVID-19 dan vaksin selama periode 2020 hingga 2022. Kasus ini menjadi salah satu fenomena disinformasi terbesar di Indonesia, di mana ribuan klaim palsu, teori konspirasi, hingga manipulasi data beredar melalui media sosial, grup WhatsApp keluarga, dan kanal-kanal informasi yang tidak terverifikasi. Pada masa awal pandemi, masyarakat mengalami situasi penuh ketidakpastian. Kondisi ini membuat banyak orang rentan menerima informasi apapun yang tampak meyakinkan, meskipun tidak disertai bukti ilmiah. Berbagai jenis hoaks muncul, misalnya klaim bahwa vaksin mengandung microchip, menyebabkan infertilitas, atau bahkan akan merusak sistem kekebalan tubuh. Selain itu, muncul pula teori konspirasi bahwa virus diciptakan untuk kepentingan politik atau ekonomi tertentu. Klaim-klaim seperti itu kemudian menyebar secara masif, terutama melalui media sosial, akun anonim, serta pesan berantai di grup keluarga. Mekanisme penyebaran hoaks pada periode ini menjadi sangat cepat karena mengikuti pola emosi, lalu klik dan sebarkan. Informasi yang menakutkan biasanya lebih mudah viral daripada klarifikasi yang panjang dan berbasis bukti. Selain itu, banyak orang membagikan berita tanpa membaca secara utuh,
hanya berdasarkan judul provokatif dan narasi singkat. Rendahnya literasi sains masyarakat seperti kemampuan membaca data kesehatan, memahami istilah medis, atau membedakan antara pendapat pribadi dan riset ilmiah membuat hoaks semakin berkembang tanpa kendali. Dampak dari penyebaran hoaks ini sangat nyata. Data lembaga pengecek fakta di Indonesia menunjukkan bahwa kategori hoaks kesehatan dan vaksin mendominasi selama puncak pandemi. Tingkat keraguan terhadap vaksin meningkat pada kelompok tertentu, terutama yang terpapar informasi palsu secara berulang. Akibatnya, upaya pemerintah untuk mempercepat vaksinasi terhambat, muncul penolakan di sejumlah daerah, dan beberapa fasilitas kesehatan harus mengeluarkan klarifikasi berulang kali untuk melawan misinformasi. Hoaks juga membuat beban tenaga medis semakin berat karena mereka tidak hanya merawat pasien, tapi juga menghadapi ketidakpercayaan masyarakat terhadap ilmu kesehatan. Kasus ini menunjukkan bahwa hoaks bukan hanya persoalan informasi yang salah, tapi juga berkaitan dengan karakter masyarakat dalam menghadapi situasi krisis. Sikap tidak hati-hati, terburu-buru membagikan berita, dan merasa ingin membantu tanpa proses verifikasi justru dapat merugikan banyak orang. Sebaliknya, nilai karakter seperti tanggung jawab, integritas, kepedulian, dan kehati-hatian sangat diperlukan untuk mencegah penyebaran informasi yang salah. Dalam menghadapi fenomena seperti ini, solusi yang dapat kita terapkan secara konkret adalah misalnya pada tingkat individu, setiap orang perlu menerapkan kebiasaan verifikasi sederhana sebelum menyebarkan informasi apapun. Misalnya mengecek sumber berita, memastikan tanggal, mencari laporan dari lembaga kesehatan resmi, serta membandingkan minimal 2 sumber kredibel. Tindakan sederhana seperti membaca berita secara utuh dan tidak hanya dari judul juga bisa mencegah salah paham. Kalau pada tingkat komunitas, kampus, atau organisasi, edukasi literasi digital dapat dilakukan secara sistematis seperti seminar literasi media, pelatihan cek fakta, dan pengenalan metode penelusuran informasi. Kampus bahkan bisa membentuk tim relawan informasi yang bertugas untuk mengklarifikasi isu yang sedang viral di lingkungan tersebut. Selain itu, platform media sosial juga perlu memperkuat moderasi konten, memberi label peringatan pada konten yang terbukti menyesatkan, serta mengarahkan pengguna ke sumber resmi seperti Kementerian Kesehatan atau organisasi internasional. Tindakan ini dapat membantu memperlambat laju penyebaran informasi palsu. Dari sisi kebijakan publik, kolaborasi antara pemerintah, jurnalis akademisi, dan komunitas cek fakta sangat penting untuk menghadapi gelombang misinformasi. Pemerintah perlu memastikan komunikasi publik jelas, konsisten, dan mudah dipahami agar tidak menimbulkan ruang kosong yang kemudian diisi oleh hoaks. Pendidikan literasi digital juga dapat diintegrasikan dalam kurikulum formal agar masyarakat memiliki keterampilan dasar untuk menghadapi arus informasi yang semakin kompleks. Melalui pemahaman yang lebih kritis dan karakter yang kuat, masyarakat dapat lebih tahan terhadap arus hoaks dan disinformasi, sehingga tidak mudah menjadi korban atau bahkan turut menyebarkannya. Sekian dari saya, terima kasih.